Ya, Pak Safruddin, terkait dengan panggilan pelayanan dari tadi ya aparatur sipil negara sendiri begitu ya, kepala desa semacam itu sendiri, panggilan pelayanan, seberapa besar sih begitu ya peran ini potensinya ditingkatkan begitu ya oleh Kemenpan sendiri begitu untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat? Ya, keberhasilan daripada sebuah tata kelola pemerintahan adalah kepuasan publik. Ya, betul. Sekarang ini negara-negara di dunia sudah sepakat. Saya sudah mengikuti beberapa kali konferensi, simposium. Semenjak saya menteri sudah 8 kali. Kita sepakati dan kita sudah deklarasikan. Jadi bukan lagi kepuasan publik ya yang diraih, yang sekarang adalah istilahnya adalah kebahagiaan publik. Ya, sudah menuju ke sana. Sudah berhasil, negara Pak? di dunia ini seluruhnya sudah menjurus kepada kebahagiaan publik, bukan lagi hanya kepuasan. Tadi memperoleh kebahagiaan. Kalau dulu menuju kepuasan. Ya, oleh karenanya banyak inovasi ya, dalam tata kelola pemerintahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ya. Kita menciptakan antara lain zona integritas yang sudah kita kelola sampai 200 titik, ya, unit-unit kerja di seluruh pemerintahan maupun di pusat, di daerah sampai ke tingkat 2 sampai ke kecamatan ujung tombak. Ya. Dan kita 2018 Indonesia sudah meraih nomor 1 dunia, ya, salah satu unit pelayanan publik yang kita perlombakan di waktu itu di New York. Sudah meraih nomor 1 yaitu sistem EDAT. Bagaimana pencegahan dini terhadap penyakit malaria yang diraih oleh sebuah puskesmas ujung tombak di pedesaan di Teluk Bintuni, Papua Barat. Itu yang kita sudah raih dan sudah meraih posisi pencapaian. Tahun 2019 ini deputi saya sedang berada di Paris dan insya Allah nanti bulan Juni, akhir Juni yang akan datang akan terjadi lagi perlombaan. Kita sudah sampaikan, kirimkan inovasi-inovasi pelayanan publik. Mudah-mudahan Indonesia masih meraih posisi puncak lagi ya, yang kedua kali. Jadi sektor pelayanan publik itu sudah cukup memadai dan cukup handal sekarang, diakui oleh dunia ya. Karena kita sudah meraih tahun lalu posisi puncak, diakui oleh dunia dengan sistem pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik kita. Nah kita bicara mengenai tolak ukur, tentunya dengan bahasa kerja nyata. Kerja nyata tadi kalau misalnya prestasi sudah tadi ya kita mungkin prestasi sudah mendunia begitu ya, banyak penghargaan dari dunia seni. Kerja nyata tadi kepuasan publik, kemudian juga kebahagiaan dari publik sendiri dari masing-masing lokasi sendiri begitu ya. Tolak ukur yang diberikan oleh Kemenpan RB sendiri seperti apa sih Pak untuk ASN? Ya, kita sudah melakukan inovasi-inovasi ya, itu baru satu. Ada namanya zona integritas yang terdiri pada wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani. Itu sudah untuk tahun ini yang sudah mendaftarkan untuk kita dinilai untuk mencapai zona integritasnya 200 unit di seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah. Nanti bulan depan akan kita anugerahkan lagi top 99 tentang pelayanan publik. Kita perlombakan sekitar hampir 400 unit dan nanti 99 akan mendapatkan award nanti. Kemudian nanti akan dikerucutkan menjadi top 40 nanti di bulan Desember. Kemudian banyak sekarang kepala daerah atau daerah-daerah, baik itu provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Menarik. Ya, sehingga bisa mengefisiensikan anggaran sampai di ratusan juta, ratusan triliun. Tahun 2018 kita meraih efisiensi anggaran dalam tata kelola pemerintahan dan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh semua aspek pemerintahan dan tata kelola pemerintahan itu di poin 110 triliun diefisiensikan dan bisa dikelola untuk kepentingan publik.
Itu banyak hal yang sudah dilakukan ya. oleh negara ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat. Ya, Pak Safruddin, bagaimana inovasi dan peraturan ini ya terkait dengan kedisiplinan sendiri ini mampu mencapai ke level goal atau target kita bicara mengenai development ekonomi masyarakat setempat sendiri. Oke, dari disiplin yang sudah dilakukan sendiri sudah berapa level begitu ya, ini menyentuh develop ekonomi sendiri begitu ya. Tadi bicara mengenai efisiensi anggaran, kemudian kas begitu. Menyentuh masalah apa? Ekonomi? Iya. Iya. Untuk daerah. Ya kalau efisiensi ya ekonomi akan membaik loh. Ya. Masyarakat akan meraih daripada efisiensi itu akan diraih oleh masyarakat. Sumber-sumber efisiensi tentu akan kembali ke masyarakat. Ya. Yang tadinya masyarakat tidak merasakan, tidak kebagian, akan tersentuh dengan efisiensi yang sudah dilakukan. Ini menarik begitu ya. Pelayanan lagi begitu ya untuk masyarakat lagi-lagi Pak ya. Ditekankan. Nah kalau kita bicara mengenai kompetisi global, korelasinya adalah tadi profesionalisme, kemudian kita bicara mengenai tanggung jawab dan juga harga diri. Pak Menteri, kita bicara mengenai beberapa aparatur negara yang masih tadi korupsi jam kerja, atau misalnya ada korupsi waktu, korupsi uang sendiri begitu. Ketegasan dari Kemenpan RB sendiri begitu untuk masalah hal ini gimana Pak? Ya kan sudah diatur dalam semua regulasi ya. Jadi sebenarnya Kemenpan RB hanya membangun tata kelolanya melalui regulasi. Jadi semua eksekusi itu berada di kementerian lembaga, di pimpinannya, di menterinya masing-masing, di gubernurnya masing-masing, di kepala daerahnya masing-masing. Jadi tidak ansi Menpan ini tangannya sampai menyentuh langsung ke ke seluruh ASN, tidak. ASN itu berada di pundak tanggung jawabnya berada di pundak masing-masing menterinya, masing-masing kepala daerahnya, masing-masing gubernurnya. Di Kemenpan RB ini hanya mengatur aturannya, regulasinya, timnya, hanya di situ tatarannya. Tapi artinya belum bicara mengenai kompetisi, kompetensi, profesionalisme, harga diri, sendiri itu disentuh juga nggak oleh Kemenpan RB? Ya, sudah semua ada regulasinya, sudah ada aturan-aturannya, etika kelembagaan sudah ada, undang-undang sudah ada, peraturan Mendagrinya sudah ada, peraturan Menteri Perhubungannya kalau dia anggota ASN di perhubungan, jadi itu semua ada. Pagarnya sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap. Iya menarik. Iya Pak Mirsa, itu dia kita bicara mengenai kepegawaian di Indonesia sendiri, aparatur sipil negara. Nah, di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda untuk bicara mengenai masjid, karena Pak Safruddin sendiri adalah Wakil Ketua Umum dari Dewan Masjid Indonesia. Jangan kemana-mana, toko kita akan kembali selepas pariwara, tetaplah bersama kami.